Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fakri Atal Akbar akan membuat video konfigurasi kontrol panel hosting dan shared hosting. Jadi pertama-tama saya akan membuat konfigurasi kontrol panel hosting menggunakan IBAN 12. Sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita melakukan setting pada network terlebih dahulu. Klik ke setting, lalu network router 1 ini kita ubah menjadi host only router. Di sini saya pilih VirtualBox Ethernet adapter 2. Lalu pada adapter 2 di sini kita pilih, kita hidup enable kan, lalu kita tambah NAT. Lalu di sini kita oke. Lalu langsung saja kita start. Ya sudah, teman-teman bisa lanjut ke Kita tunggu saja. Ya sudah, lanjut saja untuk install website. Jadi nanti kita update dulu dengan ketik update. Lalu seperti ini, lalu kita ketik update. Install. Di sini ada perintah yang diminta untuk mengisi di settingnya. Kemudian bisa mengisi lalu setting, storage, bagi ke empty untuk mengisi di settingnya. 12. Lalu seperti biasa kita login terlebih dahulu sebagai root. Biar ada Masukkan passwordnya juga. Lalu kita akan melakukan setting IP network itu dengan perintah nano/etc/network/interface. Lalu enter. Di sini kita lakukan setting IP untuk router 1 terlebih dahulu. Ini kita hapus, kita ubah setting IP untuk adapter 1. Lalu pada allow hotbooknya kita ubah menjadi auto. Pada IP adapter 1 endpost ini kita menggunakan endpost 3. Sudah. Lalu inetnya itu static. Kita buat di bawahnya addressnya, kita tab buat address. Ini saya buat itu 192.68.111. Lalu di bawahnya juga kita buat netmasknya 255.255.255. Lalu kita akan buat setting IP untuk adapter 2-nya. Kita buat lalu setting IP untuk adapter 2 atau NAT. Di sini kita buat auto endpost 8. Pada IP untuk adapter 2 kita menggunakan auto endpost 8 bukan 3. Depannya kita buat juga IPS endpost 8. Lalu inetnya yaitu kita menggunakan DHCP pada adapter 2. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita akan melakukan service pada network yaitu dengan perintah /etc/init.d/networking restart. Kita enter. Lalu kita akan melakukan penyikan IP adapter 1 dengan perintah yaitu IP A, IP spasi A. Di sini sudah ada IP-nya, lalu kita akan
kita ketik terlebih dahulu apt inget update, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan install NetTools dengan perintah yaitu apt get install NetTools. Lalu enter. Lalu di sini kita disuruh masukkan DVD 1. Kita pergi ke device lalu optical drive lalu masukkan DVD 1 Debian 12. Kita enter. Lalu untuk mengecek IP adapter 2 kita ketik perintah ivconfig. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke nano /etc /source. Lalu kita enter. Di sini kita buat konfigurasinya. Di sini kita tambah pagar pada belakang depnya, lalu di bawahnya kita buat dep http dep.debian.org/debian bookworm main contrib lanjut di sini contrib spasi non free full firmware. Kita buat juga di sini dep http dep.debian.org/debian bookworm. Ini kita ubah di sini min update and contrib non min free. Di bawahnya juga yang terakhir dep http dep debian. Nah, di sini kita buat http security.debian/debian min security min security main contrib non min free. Sini kalian pastikan bahwanya perintah yang kalian buat itu sesuai dan tidak salah. Lalu setelah sudah dipastikan konfigurasi kalian berhasil, kita Ctrl X, enter. Kita akan melakukan update yaitu dengan perintah apt min get update. Enter. Ini kita membutuhkan jaringan. Kita tunggu. Ini agak lama karena filenya delete. Lalu sudah seperti min get update, kita ketik fuel min-o terus spasi min-o setup min repost tsh lalu spasi https -2/
GitHub user content.com/webmin/master/setup min repost tsh. Pastikan sintaks yang kalian ketik benar agar bisa berjalan. Setelah benar, kalian ketik sintaknya, kalian enter. Sini buktinya ada yang salah pada bagian perintah saya. Kita buat setelah benar, kalian enter aja. Oh iya, di sini kita kelupaan untuk menginstal curl-nya, itu kita ketik apt-min-get install curl. Lalu enter. Kita pilih Y. Di sini kita ketik perintah seperti sebelumnya. Lalu kita enter. Lalu ketik setup min repost tsh. Lalu enter. Kita pilih Y. Ini kita tunggu. Terus selanjutnya kita akan melakukan instalasi webmin, yaitu dengan perintah apt-min-get install webmin. Kita pilih Y. Setelah kita selesai menginstal webmin, kita akan melakukan setting IP network pada control panel. Ini kita pilih control panel, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Ini kita pilih virtual host only berapa yang kita setting pada VirtualBox Debian 12 tadi. Ini saya menggunakan VirtualBox header adapter 2. Ini klik kanan lalu properties. Di sini kita klik pada
TCP IPv4. Lalu di sini kita use the following IP address. Ini kita buat IP-nya 192.800 dan akhirnya 3. Ini masnya otomatis, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita akan coba pada Chrome. Sini kita ketik IP pertama yang kita buat pada awal konfigurasi 968.111.10.000, lalu enter. Oke, di sini emang seperti ini tampilannya. Lalu kita ketik advance, lalu kita ketik proceed, itu IP-nya. Tunggu. Jika lama kalian bisa ulang, masukin IP-nya. Nanti dia akan pergi ke tampilan login webmin. Lalu kita login sebagai root, kita masuk. Jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti konfigurasi kita pada kontrol panel hosting sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi shared hosting. Baiklah, pada konfigurasi shared hosting ini kita menggunakan Debian 7. Seperti sebelumnya, kita login terlebih dahulu sebagai root, masukkan password. Lalu di sini kita akan melakukan setting IP network dengan perintah nano etc network /interface. Kita enter. Di sini pada outputnya kita ubah menjadi auto. Lalu pada DHCP-nya kita ubah jadi static. Di sini kita buat di bawahnya itu buat address. Saya buat 200, 101 di 11. Lalu kita buat netmasknya. Lalu kita buat juga di sini di bawahnya itu auto ETH01. Di sini biar cepat kita copy dengan shortcut Ctrl K, lalu Ctrl U. Di sini pada yang bagian keduanya kita ubah jadi tambah auto ETH0 di 21 di bawahnya juga. Lalu pada addressnya juga kita ubah pada bagian akhirnya. Nah, itu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu setelah itu kita akan melakukan restart networking dengan perintah service networking restart. Kita enter. Jika sudah ada OK, berarti konfigurasi setting IP kita berhasil. Kita cek IP dengan perintah ipconfig. Lalu kita akan melakukan install package DNS, yaitu dengan perintah apt get install bin 9. Kita enter, kita pilih Y, lalu enter. Di sini kita disuruh masukkan DVD1 Debian 7, tapi device optical drive. Lalu kita cari Debian 7 DVD1. Lalu kita masukkan dan kita enter. Oh, ini diganti menjadi
Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi file DNS dengan perintah nano /etc/bin/memcon. Enter, kita ke bawah, kita jarak, kita tulis zone .fahri.com. Sudah, kemudian bisa Di bawahnya type master, di bawah kita tulis file. ini setting IP untuk adapter 2 /etc/bin/tb Fahri. Ini kita buat untuk nama website kita. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan service pada web ketik /etc. Kita buat juga. Ini kita copy, toka, lalu Ctrl V. Lalu pada bagian bawah yang kedua ini kita ubah jadi akbar.or.id, yaitu nama kedua saya. Lalu pada db-nya ini kita ubah. Oh ya, di sini ada kesalahan pada db ini dengan titik. Seperti ini, lalu kita Jadi kalian harus teliti untuk komen perintahnya. ini diminta untuk diganti menjadi mengisi di satu mengisi nomor setting. Lalu pada yang bagian ketiga sini kita buat jadi satu saja 100.200 in min addr di alpha. Lalu pada db-nya di sini kita menjadi db.200. Kalian pastikan bahwa perintah kalian ini sudah benar agar tidak salah untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Setelah konfigurasi kalian berhasil, setelah kalian pastikan bahwa konfigurasi kalian benar, sini kita Ctrl X, Y, enter. Kita masuk ke folder directory /etc/bin. Lalu enter. Lalu sini kita akan copy file directory itu dengan perintah cpdb local db.fahri. Lalu enter. Di bawahnya kita buat di cpdb lokal bar. Lalu yang ketiganya cpdb lokal. Pada db ini kita buat 127. Lalu sebelahnya itu db 200. Lalu enter. Setelah lakukan konfigurasi pada file directory yang kita copy sebelumnya, kita masuk dengan perintah nano db fahri. Ini pada localhostnya kita ubah jadi fahri.com. Lalu di sini IP-nya kita buat IP yang kita konfigurasi di awal tadi. Kita copy aja biar cepat. Lalu sini pada baris ketiganya kita ubah jadi www. Baris keempatnya ftp. Benar, dan Ctrl X, Y, enter. Kita masuk ke nano db akbar. Kalau hostnya kita ubah jadi akbar.or.id.
Ini sama sebelumnya kita masukkan IP yang sudah kita konfigurasi pada IP network awal langkah sebelumnya. Yang ketiga kita masukkan nano db 200. Sini pada localhost-nya kita buat bahri.com. Pada barisan kedua ini buat belakangnya itu angka belakang pada IP kita itu 11, copy baris yang ke 3 ini 12, keempatnya juga 12. Pada baris ketiga kita ubah di sini www.bahri.com. Pada baris keempatnya buat bar.or.id. Pada baris kelima ini kita buat www.akbar.or.id. Dan pastikan konfigurasi kalian sudah benar, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Terus ini kita lakukan konfigurasi name server dengan perintah nano /etc/resolve con, lalu Enter. Lalu ini kita hapus. Sini kita tulis search bahri.com, bawahnya name server, masukkan IP-nya, di bawahnya kita buat juga search akbar.or.id dan nama servernya juga. Lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Setelah selesai konfigurasi, kita lakukan restart dengan perintah service win9 restart. Kita Enter. Kalau sudah ada oke, berarti konfigurasi kita sudah berhasil, sudah benar. Lalu kita akan cek domain yang sudah kita tambahkan dari konfigurasi sebelumnya. Nah, perintah ls lookup bahri.com. Lalu yang kedua bar.or.id. Nah, di sini ada kesalahan. Baik teman-teman, di sini saya ada kesalahan dalam menulis. Ini lookup akbar.or. Kita cek juga pada IP-nya. Selanjutnya kita akan ganti DVD 2 ke device optical drive. Kita masukkan DVD 2. Kita pilih force unknown. Lalu kita tambahkan DVD yang kita sudah pilih sebelumnya dengan perintah pt min cd-rom hidden. Enter. Kok kemarin ngerjain ini Lalu kita ulang lagi.
Oke, lalu kita ketik apt min cd-rom. Iya, aku bagian ini emang Cok kemarin tuh pas kemarin. Bukan. Bukan lagi. Lalu selanjutnya kita install package FTP dengan mengetikkan perintah yaitu apt min get Bagian apa? install prof. Bukan yang ini Cok, masuk dalam menu. Kita enter. Ini kita PDE. Sini kita suruh masukkan DVD 1. Bukan aja tadi yang bener tuh. Mungkin karena ini Cok. Aku kan ini kemarin. Oh ya apa nih? Pakai ini aku. Sorry. Ini masa ada? Sini kita suruh ganti lagi menjadi DVD 2. Masalahnya itu ada di sini. Ini kita pilih yang standalone lalu kita enter. Lalu sini kita ketik perintah nano slash etc slash prof pd slash prof pdconf, lalu enter. Lalu sini kita pilih ke server name, ini kita ubah menjadi pari.com. Lalu sini kita ke bawah, sini kita jarak, kita ketik perintah. Di bawahnya kita tulis juga dan pastikan konfigurasi kalian sudah benar pada bagian sini. Lalu setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Setelah selesai kita buat directory baru dan masuk ke folder FTP, dan kita akan melakukan konfigurasi dengan membuat akun. Itu kita ketik perintah mkdir /file ftp, lalu chmod in-r 777 spasi /file ftp, enter, lalu cd/file ftp, kita mkdir file 1, file 2, file 3, enter, kita tambahkan user, enter, lalu kita tambahkan passwordnya juga. Dan bebas masukin passwordnya, kita ulang lagi passwordnya. Setelah selesai konfigurasi, kita lakukan restart pada package FTP, yaitu dengan perintah service prof pd restart, lalu enter. Kalau sudah ada oke, berarti konfigurasi kita berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan install package web server dengan perintah apt min get install apache 2 php 5.
lokasi PHP 5. Enter, kita pilih Y. Habis ini kita ganti menjadi DVD1. Terus unknown, lalu enter. Terus selanjutnya akan lakukan konfigurasi database server dengan perintah nano /etc/apache2 /site available /default, lalu enter. Lalu di sini pada server admin ada localhost-nya ganti menjadi fahri.com. Kita spasi kita tambah server name www.fahri.com, lalu ditambahkan lagi server alias. Itu fahri.com. Pastikan konfigurasi kalian ini benar. Kita Ctrl X, Y, enter. Kita restart kembali konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan perintah service apache2 restart. Enter. Kalau ada tanda OK berarti sudah berhasil. Lalu kita konfigurasi file web server dengan perintah no/var/www/index.html, lalu enter. Sini ganti perintah lock. Sini ada satunya kita mulai. And center. Jawab. Ini sampai udara situ bro. Udara situ. Oh, udara situ kiri dulu. Udara situ kiri dulu aku. Wajah mereka itu. Udara. Yang awal. Woi, kemarin maksudnya apa yang berlari dan? Iya Pak. Iya Pak. Berdarah ya. Iya. Berdarah aja. Oh. Kita nggak bisa juga. Terus fahri.com. Agar cepat kita copy. Center. Pada bagian kedua PHP mengenai kita ubah jadi /fahri.com. Database-nya kita ubah menjadi web
Lalu pada bagian ketiga ini kita ubah jadi /bar.or.id. Lalu pada database-nya kita buka jadi web.akbar.or.id. Di sini kita buat katanya bebas. Kita buat jadi right. Kita Ctrl X Y enter. Setelah itu kita akan melakukan proses instalasi database server dengan perintah get install MySQL main server MySQL main client. Alt enter. Kita pilih Y. Ini kita buat passwordnya bebas. Enter. Tekan lagi. Abang awak CS lama. Terus main SL lagi. Kita akan melakukan instalasi database PHP-MyAdmin ini dengan perintah apt minget install php myadmin. Enter. Kita pilih Y. Sini kita beri bintang pada apa aja itu, lalu enter. Kita pilih yes, masukkan password lagi, kita confirm. Nah itu kita pergi
ke kontrol panel. Sumpah ya, itu apa di kebetulan siap-siap masih awal aja kalau gitu. Oh ya, kontrol panel kita pergi ke virtual box-nya. Tolong lah siapa ini Kita ke tools, potong kerennya lah. cari yang baru. Ini si Wiko pokoknya salah sama aja cok. Oh ini aku ada tanya. Setelah kita menambahkan jaringan, kita buat jaringan virtual host-nya, kita pergi ke kontrol panel. Ada jempol cok. Oh ya, kita setting terlebih dahulu pada Debian-nya. Kita setting. Ini file lama ya? Bukan download baru ya Pak? Tuh, Maksudnya apa nih? ini Debian-nya, ini bekas kemarin. Atau baru hari ini? Masalahnya kalau lama-lama itu, emang dia suka kayak gini. Daripada luas. Apa sih pegang? Aku cek dulu. Gimana pegang? Ambil. Ini box-nya pada satu kita ubah menjadi host adapter. Saya pilih virtual host only adapter 3 yang kita buat tadi, lalu oke. Lalu kontrol panel, lalu network, lalu channel adapter setting. Anda sih ya? gimana ya Kita cari virtual host yang kita buat tadi, yaitu virtual host only adapter 3. Kita klik kanan lalu properties, lalu masuk ke TCP IPv4, use the following IP address. Masukkan IP-nya di sini 200. Akhirnya saya buat 9. Mana ini ya? Ini baru kita buat IP yang kita setting pada konfigurasi awal. Oh, Raffi kau typo. Bookworm dia tulis. Oh, bookworm. Oh, oke. udah jadi panel Lalu masuk ke WinSCP. Website di sini kita pilih protokolnya itu FTP. Hostname-nya itu IP kita. Username-nya itu admin. DPSN. apa yang masalah dia itu Dia banyak typo. Login. oh salah bener lebih Aku mau coba dengan aku ya. Kalau bisa bayar aku 100.000. belum main aja
Ya aku di Jadi di sini saya coba buka ada network Debian-nya Delta 7. Kita kontrol panel lagi. Berarti siapa? Bisa teori. Menikah lagi tuh. Lapor dia. ya. Lapor cek kalau. Anjir butuh dari awal nggak jadi berarti. Kita cari pistol host yang kita gunakan itu 7. Karena kita disable aja terlebih dahulu. Seperti ini kan? Iya. Apa aja? Pakai bahasa dari negara mana nih? Ngelek sekali. Anjing bahasa Indonesia. Sumpah malah nggak ngerti apa bahasa Indonesia. Coba kan. Ika. Berarti apa dari apa dah? Install ulang ya? Udah ngerti bahasa Indonesia nih kan? Setengah poin awak anjing. Matiin. Simpen ya? Pak Ali, Pak. Kenapa saya tidak bisa masuk? Ini ya file baru. Pasar aja. Itu dulu jaringan. Oke, ada bentar. Cepat lah itu. Sempatlah sejam kerja. Apa ya? Coba ada pasar. Kita coba masuk lagi ke ruin SCP-nya. Cek. Berapa Ali? Memang yang buat DB7. Bisa nggak langsung aja ikan? Beda perintah. Iya. Berarti tinggal clone aja, kan sih? Jangan pernah keluar di sini. Jadi buat 2. Iyalah. Aku udah buat kok punya aku sendiri. Aku udah buat punya aku sendiri. Itu kayak kita nyimpennya di posisi awal. Jadi kita nyimpen di posisi awal. Nanti pas kita hidupin dia tuh bakal balik ke posisi awal. Iya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ulang. Aku belajar tentang ya. Oke. Baiklah teman-teman, jadi kalau kalian tidak bisa masuk pada Windows CP-nya, kalian bisa menambahkan create network di terus virtual box-nya dan juga pada setting network Debian-nya. Kayak gini. Sari juga pertama. Iya. Lalu di sini kita masukkan file bendahara di zip. Oke, setelah itu kita coba lihat di Google Chrome. Ini cek. Oke, sini kita sudah berhasil untuk tampilannya. Kita coba masuk ke PHP MyAdmin. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ke tampilan PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Debian-nya. Bagian ini kan sih. Ini kita ketik perintah yaitu
kasih Pakai aja, pakai doang. MV lalu spasi nama filenya pendaftaran Bagilah. Beli. Nggak mau tak jinjang apa aja. dot edit masih slash par slash www Internetnya nggak ada loh itu. enter titik cd slash par slash www enter Masuk video orang lain. Apa iya sih? kita cek s bisa dikatakan melakukan install package dengan perintah rutin get exit Nanti suruh isi DVD juga. Yang di bento aja isi DVD. unzip Biar sekalian aku kerjain aja. Setelah itu kita masuk dalam database dengan menggunakan perintah MySQL menu root password. Lalu di sini kita buat database dengan nama bendahara. Ketik perintah create database Jadi di sini isi DVD. bendahara. Ntar kita tampilkan kita exit kita masuk ke dalam folder directory web server di langkah sebelumnya. Ketik perintah ini kita ketik perintah enable enter cek Setelah itu kita ketik cp 000 min default surat enter kita cek ini kita perintah cd par www bendahara enter kita akan restart konfigurasi dengan perintah service apache2 restart. Jika sudah oke, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita buat folder SQL di dokumen folder SQL Mongkas, lalu kita coba tes masuk Chrome. .com/myadmin termasuk sebagai root dan sandinya
choose file, yaitu folder SQL kita tadi. Kita open, lalu kita kirim. Kita cek di sini. Ya, di sini sudah terkirim. Terus selanjutnya kita akses folder bendahara yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Itu kita klik di promnya di .com /bendahara enter. Oke, jika tampilan seperti ini berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Mungkin itu saja video konfigurasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.